Wall Street Journal membocorkan sejumlah detail tentang operasi serangan Israel ke Iran. Pada dini hari tanggal 13 Juni, militer Israel melancarkan serangan mendadak ke target yang berjarak sekitar 2.000 km dari Israel. Sebuah misi yang diberi sandi Red Wedding atau pernikahan merah. Serangan awal berupa tembakan rudal yang menewaskan beberapa pejabat militer senior Iran. Hampir bersamaan, operasi lain dengan sandi Operasi Narnia juga dimulai secara diam-diam. Bahan peledak yang telah diselundupkan ke dalam wilayah Iran sebelumnya diledakkan di sejumlah lokasi, menewaskan 9 ilmuwan nuklir Iran di rumah mereka masing-masing. Ini adalah operasi yang begitu besar, sampai para komandan Israel sendiri nyaris tak percaya bahwa semua bisa berjalan sesuai rencana. Menurut sumber yang dikutip Wall Street Journal, pada malam serangan, para perwira tinggi Angkatan Udara Israel berkumpul di sebuah bunker di bawah markas besar mereka, menyaksikan langsung jet tempur Israel menghantam Teheran. Beberapa jam kemudian, ledakan besar terdengar di Teheran, dan sejumlah komandan tertinggi militer Iran tewas dalam satu malam. Tapi, ini baru awal dari 12 hari operasi militer Israel di Iran, dan menjadi salah satu kesuksesan paling mengejutkan dalam sejarah operasi khusus Israel. Yang paling mencengangkan adalah Operasi Narnia, misi terkoordinasi terhadap 9 ilmuwan nuklir utama Iran. Israel berhasil melumpuhkan jaringan komando dan ilmuwan nuklir Iran hanya dalam hitungan jam. Seorang jenderal Israel yang terlibat dalam perencanaan operasi ini bahkan mengakui mereka sempat pesimis. Apakah serangan ini benar-benar bisa berhasil? Sasaran utama Israel adalah menghancurkan struktur komando militer Iran dalam satu serangan tunggal untuk melumpuhkan rantai komando balasan. Selain itu, target berikutnya adalah menghancurkan sebanyak mungkin peluncur rudal Iran untuk melemahkan kekuatan serangan balik Teheran. Namun, tepat saat jet tempur Israel mendekati Teheran, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Para pejabat tinggi Angkatan Udara Iran justru berpindah dan tanpa disadari berkumpul di satu lokasi yang sama. Bagi Israel, ini ibarat target yang menyerahkan diri, satu tembakan, satu panci penuh. Tanpa membuang waktu, rudal Israel diluncurkan. Dalam waktu kurang dari 4 jam, Israel juga menghantam radar, sistem rudal anti-udara, dan peluncur rudal balistik Iran. Bahkan, hampir semua target yang sudah dikunci Israel sejak November tahun lalu berhasil dieliminasi. Serangan pembuka ini diikuti oleh gelombang serangan lanjutan yang membombardir fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan posisi komando Iran. Hingga gencatan senjata diumumkan pada tanggal 24 Juni. Israel tahu risikonya sangat besar. Jika misi ini gagal dan target berhasil melarikan diri, maka Iran akan membalas dengan kekuatan penuh dan program nuklir mereka tetap utuh. Menurut sumber internal militer Israel, bahkan keputusan Presiden Trump untuk ikut memerintahkan serangan udara ke fasilitas bawah tanah Iran sangat dipengaruhi oleh kesuksesan awal Israel dalam fase pertama ini. Singkatnya, ini adalah operasi yang bahkan bagi perencana militernya sendiri sulit mempercayai keberhasilannya.